Terima kasih Anda masih menyaksikan Anyus Sore pemirsa. Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani ikut berbicara terkait naturalisasi di sepak bola. Ahmad Dhani mengusulkan naturalisasi pesepak bola yang sudah berusia tua untuk kemudian menikah dengan WNI. Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani mengungkapkan usulan uniknya terkait naturalisasi pemain sepak bola. Dhani merasa pemain dengan paras bule, pirang, mata biru kurang enak dilihat sebagai pemain timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, Dhani juga menyarankan PSSI menarik pemain hebat yang berusia 40 tahun ke atas untuk dijodohkan dengan perempuan Indonesia. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia, Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak, Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya, Pak. Belakangan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan secara tegas mengecam pernyataan anggota DPR RI Ahmad Dhani tersebut. Komnas Perempuan menilai pernyataan tersebut mengandung seksisme, rasisme, serta merendahkan martabat perempuan Indonesia. Pemirsa, DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia untuk ketiga pesepak bola keturunan, yaitu Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. DPR RI menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia untuk 3 pemain keturunan yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Persetujuan ini diumumkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis siang. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Joey Matthews Pelupesi, Saudara Emil Audero Mulyadi, dan Saudara Dean Robin James. Sehubungan dengan itu, kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pemberian kewarganegaraan Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sebelumnya melewati proses persetujuan dari Komisi 10 dan Komisi 13 dalam rapat yang digelar Rabu 5 Maret 2025. Dalam rapat itu, Dean James dan Joey Pelupesi hadir melalui sambungan Zoom, menyampaikan harapan mereka jika bisa membela skuad Garuda. Yes, of course. For me, it's an honor to be playing for the national team. And of course, on short term to reach the World Cup. And for me, it's the Indonesian is in my blood, and it's just an honor to play for the country. Absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And first of all, I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because it's the country where my grandfather and grandmother were born. So, that gives me a really warm feeling. And all the things that are going to happen, it goes deep in my heart. So, no, it's really special to hopefully to play for the national team soon. So, that means a lot to me and also to my family. Setelah disetujui, ketiganya menunggu kepres ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menandatangani kepres naturalisasi Dean, Joey, dan Emil
tanggal 7 Maret 2025 hari ini. Sementara proses untuk persiapan pengambilan sumpah WNI diagendakan paling lambat tanggal 10 Maret mendatang di KBRI Roma, Italia. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dan berbuka puasa. Pemirsa, kita akan lanjutkan Anyus sore hari ini dan kita akan memantau suasana berbuka puasa di Pasar Cikini, Jakarta. Sudah ada rekan Aya Nufus di sana. Aya, seperti apa nikmatnya berbuka puasa dengan aneka takjil yang ada di kawasan Cikini, Jakarta? Ya, Camar dan juga pemirsa, selamat berbuka puasa. Dan tadi saya baru saja meneguk air dan sekarang saya mau cari makanan yang ada di kawasan Cikini, tepatnya di Pasar Kembang. Sebenarnya banyak sekali aneka makanan yang ada di sini, tapi perhatian saya dan tim ini mengarah ke snacks atau makanan. Ini sebenarnya adalah makanan khas Tionghoa mix Betawi yang bentuknya juga unik sekali. Ini namanya goyong. Camar, saya langsung mau mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat layar kaca Anda. Ini adalah proses pembuatan goyong itu sendiri sebelum digoreng atau sebelum dimasak. Jadi ini berbentuk panjang. Kalau dari jauh sebenarnya saya melihatnya seperti usus sapi begitu ya. Tapi sebenarnya bukan, Camar dan juga pemirsa. Ini adalah goyong sebelum digoreng, masih berbentuk panjang, belum dipotong-potong. Yang mana ini adalah kulit lumpia, di dalamnya ada daging. Kalau dalam goyong yang ada di Cikini ini dalamnya adalah ayam dan juga bakso. Nah, tadi kami sempat berbincang juga dengan pemilik atau pedagang dari goyong ini sendiri yang mengatakan bahwa untuk warungnya sendiri ini akan buka sampai jam 11 malam nanti. Dan saya ingin mengajak Anda untuk lebih dekat lagi seperti apa bentuk dari goyong yang belum digoreng, Camar dan juga pemirsa. Nah, biasanya ini pedagangnya kerap membuat goyong terbaru begitu, karena ini adalah waktu berbuka, jadi pedagangnya istirahat terlebih dahulu untuk berbuka puasa. Tapi saya berkesempatan untuk melihat langsung seperti apa goyong yang belum digoreng. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk lebih dekat lagi melihat seperti apa sih goyong yang sudah digoreng begitu ya. Ini prosesnya juga sebenarnya sudah selesai karena mereka lagi break terlebih dahulu, lagi jeda sesaat karena adalah waktu berbuka puasa. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa goyongnya dan saya langsung mau beli. Halo, Mbak. Mbak, aku mau beli satu porsi dong goyongnya. Satu porsinya berapa ya? Isinya 6, 25.000. Isinya 6, harganya 25.000. Oke, boleh Mbak, boleh saya pesan satu. Biasanya goyong ini isinya Pak dimakannya pakai apa? Pakai kuahnya. Pakai kuahnya terbuat dari apa, Mbak? Saus mentega. Saus mentega. Oh, ini kuahnya ya. Oh, wow, warnanya merah. Itu pedas atau apa nih, Mas? Enggak. Oh, enggak. Manis gurih Kak. Rasanya manis gurih. Manis asam gurih. Oke, dan dicampur dengan mentega. Apa aja nih ingredientsnya? Bahan-bahannya apa aja nih? Bahan-bahannya. Boleh nggak spill dikit? Paling itu aja sih, Kak. Saus tomat. Saus tomat. Kecap manis. Kecap Inggris. Oh, nice. Oke, jadi ini dia goyongnya ya. Nanti tinggal disiram di atas goyongnya. Terus nanti kalau mau pedas ada cabai. Kalau mau pedas ada cabenya. Oh, oke, boleh Mbak, langsung aja. Kebetulan saya suka pedas. Iya. Satu cukup, Kak. Satu cukup. Oke, tinggal ditaruh kuahnya sekarang ya. Kuah mentega ya namanya ya. Kalau masih kurang pedas, lihat ke saya aja. Kalau masih kurang pedas, lihat pedagangnya. Jangan dong. Kita butuh yang seger-seger, yang pedas-pedas, yang asam-asam. Nah, wow. Wah, ini juga masih panas sepertinya ya. Iya. Berapa Mbak tadi? 25.000 ya? 25.000. Oke nih Mbak. 25.000 ya. Makasih. Oke, sama-sama. Makasih Mas. Nah, Camar dan juga pemirsa, ini dia goyong khas yang ada di Cikini, tepatnya di Pasar Kembang. Saya mau cicipin, ini sepertinya seger sekali ya. Ini saya harus berdiri, pemirsa maaf karena darurat ya. Sebenarnya saya tidak bisa menemukan meja, tapi mungkin nanti kita akan duduk. Tapi saya mau nunjukin dulu ke pemirsa yang ada di rumah seperti apa sih goyong yang ada Cikini ini. Ini enak banget, ini juga masih panas ya. Saya mau cicipin kuahnya dulu karena tadi katanya rasanya asam gurih. Bener nggak ya? Ini menteganya berasa banget, ada asam-asamnya dan pedasnya belum berasa karena pedasnya itu berasal dari cabai potong yang ada di sini. Nah, sekarang saya mau makan goyongnya. Bismillahirrahmanirrahim.
sedikit panas ya. Tapi ya pemirsa, ini rasanya enak banget, gurih banget karena di dalam si goyong ini sendiri yang dibalut sama kulit lumpia ini adalah ayam dan juga campuran bakso. Jadi gurih banget, lumpianya pun digoreng cukup di antara kering namun tidak terlalu kering begitu ya. Jadi tidak sulit untuk dimakan dan tidak sulit juga untuk dikunyah. Tapi yang paling the best adalah kuahnya. Jadi seger banget untuk berbuka puasa, Camar. Kamu harus cobain. Dan pemirsa, ini juga bisa jadi referensi Anda kalau bingung mau makan takjil apa nih, langsung aja khususnya untuk warga Jakarta kunjungi Cikini, tepatnya di seberang dari stasiun Cikini. Ini ada goyong, gerobaknya warna biru, tulisannya gede banget, goyong gitu ya, warna kuning tulisannya. Ini dibuka sampai pukul 11 malam, mulai dari jam 2 sore sudah standby di sini untuk siap-siap untuk membuka peluang bagi Anda para penyerbu takjil khususnya di bulan Ramadan ini. Camar. Wah, Ayah, saya harus pesan 1 goyong ya, langsung dibawa ke kantor. Terima kasih Ayah Nufus atas informasinya dan bisa jadi referensi untuk pemirsa berbuka puasa. Pemirsa, momentum Ramadan dimanfaatkan Partai Perindo untuk menjalin tali silaturahmi dengan cara berbagi takjil. Kegiatan ini sekaligus untuk mensosialisasikan program-program partai yang dipimpin Angela Talusudibio ke tengah masyarakat. DPP Partai Perindo membagikan ratusan paket takjil untuk berbuka puasa bagi masyarakat dan juga pengendara yang melintas di depan kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Selain ratusan paket takjil, Partai Perindo juga memberikan kopiah gratis untuk masyarakat agar dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan lebih baik dan lebih khusyuk. Kopiah gratis ini kan menjadi salah satu simbolis nasionalis ya, bagaimana kita juga Partai Perindo juga berharap bahwa semangat nasionalisme dan semangat sebagai Islam religius ini juga akan muncul di Partai Perindo. Kegiatan ini sebenarnya juga mendorong masyarakat untuk bisa juga membagi-bagikan takjil, berbagi dengan masyarakat sekitar, meskipun hal itu sederhana, tapi impact-nya besar apalagi di bulan Ramadan ini. Kegiatan berbagi takjil disambut antusias oleh masyarakat. Mereka merasa terbantu dengan takjil gratis ini, sehingga bisa berbuka puasa meski berada di tengah kemacetan. Terima kasih buat DPP Perindo. Ini sangat membantu sekali kalau kita perjalanan mau pulang. Soalnya perjalanan kita jauh, ya supaya nanti sebelum sampai rumah kita membatalkan puasa dulu. Alhamdulillah, ini sebuah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semoga Partai Perindo ke depannya bisa membawa bangsa dan negara ini sejahtera dan makmur. DPP Partai Perindo juga telah menginstruksikan seluruh kader dan jajaran pengurus di tingkat DPW dan DPD agar segera melakukan program berbagi takjil dan kopiah gratis selama bulan suci Ramadan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.